Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Woro, dalam pembelajaran kimia. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Di semester 2 ini, kita akan mengawali dengan materi asam basa. Untuk kali ini, kita akan bahas tentang teori asam basa. Mari kita mulai. Seperti biasanya, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan sifat asam dan basa senyawa menurut teori asam dan basa. Mari kita lihat peta konsepnya. Teori asam basa yang akan kita pelajari hari ini ada 3 teori. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dan ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Mari kita kupas satu per satu. Teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut teori ini, yang dimaksud dengan asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan ion hidronium atau ion H positif. Jadi, jika suatu asam dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H positif dan ion sisa asamnya. Mari kita lihat beberapa contoh dari reaksi ionisasi suatu asam. Yang pertama, reaksi ionisasi HCl. Jika HCl atau asam klorida dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan satu ion H positif dan ion Cl negatif. Yang kedua, senyawa asam bromida. Asam bromida di dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion H positif dan ion Br negatif. Yang ketiga, untuk asam sulfat, H2SO4. H2SO4 akan terurai atau terionisasi menjadi 2 ion H positif dan SO42 negatif. Untuk contoh selanjutnya, bisa kita lihat pada tabel yang sudah disajikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang basa. Basa berdasarkan teori asam basa dari Arrhenius adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH negatif. Jadi, jika suatu basa dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion OH negatif. Mari kita lihat contohnya. Mari kita lihat contoh reaksi ionisasi beberapa senyawa basa. Senyawa yang pertama adalah NaOH atau natrium hidroksida. Natrium hidroksida jika dilarutkan ke dalam air maka dia akan terurai menjadi ion Na positif dan ion OH negatif. Senyawa KOH atau kalium hidroksida. Kalium hidroksida jika dilarutkan ke dalam air maka dia akan terurai menjadi ion K positif dan ion OH negatif. Senyawa MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida akan terionisasi menjadi ion Mg2 positif dan 2 ion OH negatif.
Perhatikan contoh yang lainnya di dalam tabel. Semua basa jika dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion OH negatif. Teori asam basa yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Berdasarkan teori ini, yang dimaksud dengan asam adalah spesies atau ion atau molekul yang dapat memberikan ion H positif. Bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan asam adalah donor proton. Sedangkan yang dimaksud dengan basa adalah spesies yang dapat menerima ion H positif. Atau bisa dikatakan basa adalah akseptor proton. Mari kita lihat contohnya. Contohnya adalah pada reaksi HCl plus H2O menghasilkan H3O positif plus Cl negatif. HCl akan mendonorkan 1 elektron kepada H2O. Sehingga di akhir reaksi akan terdapat H3O positif dan ion Cl negatif. Dari peristiwa transfer proton tersebut, maka masing-masing larutan dapat dijelaskan sifat asam dan basanya sebagai berikut. HCl bersifat asam karena memberikan ion H positif pada molekul H2O. H2O bersifat basa karena menerima 1 ion H positif dari HCl. Cl negatif adalah basa konjugasi dari HCl. Berikut penjelasannya. HCl akan terurai menjadi ion H positif dan ion Cl negatif. Di dalam reaksi ini, HCl bersifat sebagai asam dan Cl negatif bertindak sebagai basa konjugasi. H3O positif adalah asam konjugasi dari H2O. Berikut reaksi penjelasannya. H2O menerima ion H positif menghasilkan H3O positif. Sehingga di dalam reaksi ini H2O bersifat sebagai basa dan H3O positif bertindak sebagai asam konjugasinya. Asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasi disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Garis hubung berikut menunjukkan pasangan asam basa konjugasi. Mari kita lihat garis hubung yang menunjukkan pasangan asam basa konjugasi. Di dalam reaksi yang ditunjukkan, bisa dilihat bahwa HCl bertindak sebagai asam, H2O bertindak sebagai basa, kemudian H3O positif bertindak sebagai asam 2 dan Cl- bertindak sebagai basa 1. Sehingga bisa dilihat garis hubungnya, HCl akan dihubungkan dengan Cl-. Ini berarti bahwa HCl dengan ion Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Demikian juga untuk H2O dan H3O positif. H2O dan H3O positif berada pada garis hubung yang sama. Sehingga dikatakan bahwa antara H2O dan H3O positif merupakan pasangan asam basa konjugasi. Untuk teori yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Menurut teori asam basa Lewis, yang dimaksud dengan asam adalah
aseptor pasangan elektron. Sedangkan yang dimaksud dengan basa adalah donor pasangan elektron. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam lawis dan NH3 sebagai basa lawis. NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Mari kita lihat reaksinya. NH3 mempunyai sepasang elektron bebas yang akan disumbangkan kepada BF3 sehingga akan terjadi ikatan antara NH3 dan BF3. Ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana asal dari pasangan elektron bebas yang digunakan untuk berikatan secara bersama-sama adalah berasal dari NH3. Sehingga bisa dikatakan bahwa NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BF3. Di dalam hal ini, NH3 bertindak sebagai basa, sedangkan BF3 bertindak sebagai asam. Demikianlah pemaparan materi untuk hari ini. Silahkan pelajari kembali dengan membuka buku paket kimia kelas 11, materi tentang asam dan basa. Semoga pemaparan materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hebat untuk siswa-siswi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.